Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jazakumullah khairan katsir atas undangannya dari yayasan, dari para ustadz, ustazah, dari abi umi semuanya. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk membahas sesuatu yang memang ini menjadi amanah kita bersama. Bagaimana kita bisa mengelola kepercayaan yang diberikan kepada kita yang berupa anak. Dan ini sangat penting untuk dipahami. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, sepertinya bahasan-bahasan seperti ini perlu diperbanyak gitu. Karena memang di luar sana yang namanya gangguan, godaan, dan penyimpangan, saya garis bawahi, penyimpangan anak-anak itu sudah mencapai titik di mana kita sudah tidak bisa percaya lagi. Apa iya penyimpangannya sampai segitu gitu. Dan yang diberitakan di koran, media, atau di media sosial atau yang lain itu memang sekedar gunung es. Gunung es itu artinya sangat kecil sekali angkanya dibanding apa yang terjadi secara real gitu. Nanti kan saya kumpulkan beberapa artikel terkait hal itu termasuk data-datanya. Baik, karena waktunya mungkin kita menjelang berbuka, kita percepat ya. Temanya bagaimana kita menjadi orang tua yang super. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini penting tema ini? Kenapa tema ini penting? Karena anak saat ini baru banyak sekali mendapat gangguan-gangguan dari luar. Misalnya bullying, ya ini jelas banyak kasus, bahkan sampai meninggal juga ada. Kecanduan gadget, ini hampir semua parenting dimanapun pertanyaan ini selalu ada, kecanduan gadget. Jadi kecanduan gadget, berita terakhir di Rumah Sakit Jiwa Surakarta, angka pasien remaja anak-anak itu meningkat karena kecanduan, itu meninggal. Tekanan sekolah dan orang tua, artinya tekanan sekolah itu ada beban PR dan lain sebagainya dari orang tua. Mungkin tidak sedikit orang tua yang memang belum memahami bagaimana mengelola anak. Jadi rumah bukan menjadi tempat yang nyaman, tapi menjadi tempat yang menyeramkan gitu. Narkotika, narkolima ini juga cukup luar biasa. Narkotika itu zat adiktif. Kalau narkolima itu sebenarnya singkatannya narkotika lewat mata gitu. Jadi ini pornografi dan sejenisnya. Media-media yang penuh racun. Kalau kita lihat sekarang di media sosial itu tidak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak-anak, apalagi remaja yang mereka sudah mulai explore, bisa explore, mereka mulai pelan-pelan itu mengikuti sesuatu yang salah gitu. Mengikuti sesuatu yang salah. Kadang berita-berita atau ya tayangan di TikTok lebih dipercaya gitu daripada tayangan-tayangan yang memang itu sebenarnya sesuai dengan keilmuan. Pergaulan yang buruk ini luar biasa. Mulai dari merokok, mulai omongan-omongan umpatan itu sudah terjadi di sekitar kita. Dan anak-anak tidak bisa lepas dari itu. Karena bagaimanapun mereka perlu bergaul. Jadi mereka tidak bisa benar-benar tidak boleh bergaul, itu juga salah. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi PR kita bersama. Beberapa artikel misalnya dominasi kaum gay, ada 43 kasus baru di Sukoharjo. Jadi ini LGBT itu merebak luar biasa. Kita nangani terakhir anak usia SMP sudah melakukan seperti itu. Ini kampanye-kampanye LGBT, kemudian pernikahan dini itu banyak, dan yang mengerikan mereka melakukan hubungan suami istri secara bebas, lebih dari 50% perempuan. Kemudian ini mengikuti beberapa negara luar ya kayak Korea, Jepang gitu. Jadi pernikahan menjadi beban. Jadi anak-anak sekarang itu malas untuk menikah. Sudah mulai ke sana. Seperti kita ketahui Jepang itu kemarin saya berita terakhir kalau kita punya anak di Jepang itu mendapat kurang lebih hampir totalnya 200 sampai 300 juta totalnya yang kita terima. Jadi dibiayai sampai SMA.
Karena pengennya di sana itu orang-orang itu memiliki anak gitu. Pemerintah menginginkan, para orang tua menginginkan anak, tapi mereka nggak mau. Ini juga narkotika di level-level SMP SMA. Ini fenomena FOMO ya. FOMO itu kalau ada satu model mereka ngikutin gitu. Jadi mereka melukai tangan. Itu beberapa yang di konseling itu mengaku mereka kebanyakan juga ikut-ikutan. Jadi mereka menyilet tangan, melukai tangan. Karena memang ada yang satu dua yang depresi, yang lain ikut-ikutan. Jadi mereka nggak paham lagi mana yang harus diikuti dan tidak. Kemudian hasil penelitian angka remaja gangguan mental itu tinggi di Indonesia. Nah ini mental anak-anak kita itu sangat lemah ya. Jadi mereka gara-gara followernya nggak bertambah itu depresi gitu. Karena memang bagi mereka media sosial, kemudian pencitraan dirinya gitu, kemudian like dari orang lain itu menjadi satu kebutuhan sekarang. Ini juga bunuh diri karena jadi sangat-sangat lemah mentalnya. Pelajar di Kupang lebih banyak mengidap HIV daripada PSK. Ini luar biasa. Pelajar di Imogiri bunuh diri dalam 3 bulan. Ya ini. Dan yang diwaspadai tekanan psikologis anak ini sebenarnya kalau zaman dulu tekanannya juga biasa-biasa saja. Cuman karena sekarang mungkin mentalnya yang kurang kuat sehingga mereka ditekan sedikit sudah berbeda mereka reaksinya. Kemudian di LGBT di Bogor ini juga merebak di mana-mana. Jadi LGBT ini misi besar ya. Jadi yang membiayai bukan hanya lembaga tertentu tapi lembaga dunia. Kita tahu kayak lembaga-lembaga dunia sepak bola misalnya itu sangat mendukung LGBT. WHO mendukung, semuanya mendukung. Ya ini karena kita nggak ngerti ya, tapi memang itu yang terjadi. Makanya mereka susah untuk ditumpas. Biaya mereka sangat tinggi untuk tanda kutip berkembang gitu. Kemudian data-data juga, ini data-data lama, cuman menarik data-data lama juga. Pengguna narkobanya juga cukup tinggi tahun 2018, lebih dari 2 juta anak pengguna narkoba. Kemudian mencoba bunuh diri juga tinggi. Kita terakhir menangani anak kelas 6 SD, itu pengen bunuh diri. Kelas 6 SD. Dan ini terjadi di lingkungan kita, orang Solo saja. Merokok jelas ini tinggi. Jadi pergeseran merokok itu kalau dari POV, dari sudut pandang pabrik rokok, rokok itu perlu regenerasi gitu. Jadi remaja harus mulai merokok, bawahnya harus mulai merokok. Makanya mereka branding di mana-mana, iklan di mana-mana. Bahkan sampai event-event olahraga itu yang mensponsori adalah pabrik rokok yang harusnya itu bertentangan dengan olahraga. Kenapa nggak bisa dilarang? Karena memang pemerintah itu luar biasa. Bagaimana pajak dari rokok itu luar biasa gedenya. Terpapar pornografi 97%. Ini dari permainan, dari games, dari iklan, dari macam-macam. Ini yang terjadi. Di satu sisi sebenarnya angka pertumbuhan sekolah di Indonesia sangat tinggi. Mulai 2017 sampai 2022 itu meningkat 184.900. Jadi 185.000 sekolah berdiri sejak 2017 sampai 2022. Artinya kalau dihitung per hari ada 100 sekolah berdiri. Kenapa bisa terjadi? Sekolah banyak sekali tumbuh tapi ternyata penyimpangannya juga tumbuh luar biasa pesat. Pendidikan banyak tapi tidak menyentuh karakter itu sendiri. Skor PISA ini skor literasi ya. Jadi setiap tahun atau beberapa tahun sekali itu diukur tiap negara. Di Indonesia juga turun gitu. Mengalami penurunan. Indonesia peringkat satunya ini judi online. Nah ini luar biasa. Ini nomor 1 di dunia judi online gitu. Peringkat kedua juga ini masalah ketidakjujuran dalam akademik. Jadi peneliti dari Republik Ceko mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam hal ketidakjujuran akademik
Jadi mereka meneliti artikel para akademikus yang terbit di berbagai jurnal predator sepanjang 2015-2017. Indonesia akademisinya tuh nggak jujur gitu. Jadi mereka memalsukan artikel-artikel. Ini satu simalakama yang luar biasa. Satu sisi kita butuh pendidikan, tapi sisi yang lain ternyata pendidikan hasilnya nggak maksimal. Ribuan anak muda putus mencari kerja, kemudian tingkat pengangguran Indonesia tertinggi se-ASEAN. Ini makanya kita butuh kita menjadi orang tua yang seperti apa untuk menghadapi seperti ini. Jadi semakin temaram nih ya Indonesia hari ini saya skip aja. Pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa menyatu. Ada sekolah-sekolah yang nggak peduli dengan pendidikan, pokoknya ngajari tok gitu. Bombarding gadget di media luar biasa, kemudian lemahnya kemampuan sosial. Anak-anak lemah sekali kalau harus berinteraksi sosial, karena mereka ya lebih nyaman di rumah gitu. Tapi orang tua juga mikir kalau anaknya diculke keluar, itu nanti hasilnya seperti apa juga takut. Makanya mereka nggak berani ngelepas. Tapi kalau di rumah terus itu juga berbahaya gitu. Pendampingan anak minim, kesibukan orang tua, penyimpangan norma. Akhirnya anak-anak memiliki kontrol diri yang kurang kuat. Mereka mudah terpengaruh gitu. Anak kita tumbuh di sini, di sebuah negara di mana penduduk muslim terbesar. Tapi yang terjadi seperti itu. Pertanyaan berikutnya, amankah dengan orang tua? Ternyata juga tidak begitu aman. Orang tua sibuk dengan handphone. Mereka mengontrolnya berlebihan, mengingatkan kesalahan terus menerus. Jadi anak-anak itu tidak memiliki kemampuan untuk mencoba gitu, tidak memiliki kesempatan untuk mencoba, gagal karena mereka berusaha dilindungi sama orang tuanya. Saat bersama anak malah me time gitu. Me time itu asik sendiri. Kemudian kadang kita menganggap anak itu orang-orang yang sudah dewasa, padahal mereka memang cara berpikirnya belum nyampe gitu. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana kita menjadi orang tua yang super, yang berkewajiban sebagai seorang pendidik dan pelindung. Artinya apa? Kita harus memahami anak kita seperti apa. Ayah bunda adalah tim, jadi nggak bisa dipungkiri hanya salah satu yang dominan, tidak bisa. Harus tim yang dinamis. Ajarkan akidah ini sangat penting karena ini menjadi tolak ukur anak-anak ketika tidak bersama kita. Mereka memutuskan sesuatu harus memiliki, kalau dalam ilmu hipnosis itu ada anchor itu cantolan otak gitu. Jadi kalau kita udah nyantolkan otak kita anchornya itu ke akidah, ke tauhid, itu lebih aman. Kita harus mendidik yang eksploratif tapi terukur, tidak terlalu bebas. Pendidikan merdeka, kurikulum merdeka kemarin dimaknai kadang terlalu bebas juga. Waktu berkualitas dan berkolaborasi dengan sekolah dan lingkungan. Oke, kita langsung ya. Nanti pertanyaannya di belakang saja biar cepat. Kenali anak kita. Siapa anak kita? Anak kita itu adalah peniru yang handal. Anak-anak usia playgroup, TK, kemudian SD itu luar biasa menirunya. Jadi hasil penelitian memang contoh itu lebih mudah diikuti daripada nasihat lisan. Nasihat visual itu lebih mudah diikuti daripada nasihat lisan. Kemudian anak-anak kita itu orangnya penasaran selalu. Jadi makanya anak-anak playgroup pegang handphone itu lebih cepat bisa daripada orang tua. Karena mereka explore dan titen. Nyoba ini salah, kembali lagi. Terus akhirnya mereka bisa semuanya. Eksplorasi itu menggali, mencoba hal baru, itu eksplorasi. Normanya masih rendah karena mereka kurang pengalaman, mereka tidak mengetahui itu larangan atau tidak. Makanya beberapa psikolog mengatakan kita harus meminjamkan norma kepada anak-anak kita, artinya mengajari gitu. Kita sebagai ukuran norma kita. Pengalamannya minim, kemudian karakternya beda-beda. Anak-anak nggak paham kenapa belajar, makanya mereka bolos. Ini banyak sekali kasus di pondok anaknya pengen pulang, nggak mau sekolah, itu banyak sekali. Karena mereka nggak ngerti kenapa harus belajar. Kalau orang dewasa, itu namanya, kalau orang dewasa itu andragogi, kalau anak-anak itu pedagogi gitu ya.
Kalau orang dewasa itu tahu kenapa harus belajar, karena ingin menyelesaikan masalah. Makanya kalau pengajian atau apa itu khusyuk gitu, karena memang pengen tahu. Kalau anak-anak datang ke sekolah itu nggak ngerti kenapa mereka harus belajar. Anak itu nggak ngerti kenapa harus belajar Quran hadis, kenapa harus belajar matematika. Mereka nggak paham ngapain harus seperti ini. Mereka belajar itu karena disuruh, bukan karena butuh. Karena memang pola pikirnya nggak seperti orang dewasa gitu. Kemudian anak-anak itu justru belajar dari apa yang ditemui. Makanya di sekolah dari ustazahnya mengajarkan apa, begitu keluar ke temannya mengajarkan apa, semuanya diserap. Dan kadang lebih mudah diserap oleh teman-temannya dari sepantaran mereka gitu. Ini kalau dari tumbuh kembang fase menurut syariatnya seperti ini. Nah, ini bisa di copy saja. Jadi ini juga ada beberapa narasumber ya. Jadi anak-anak yang tufula, kemudian tamsis, amroh dan taklif gitu. Ini bagaimana kita memperlakukan anak. Jadi anak-anak itu memiliki karakter-karakter tertentu, memiliki tumbuh kembang tertentu. Makanya kenapa Rasulullah meminta kita mengajarkan sholat usia 7 tahun. Bukan sebelumnya. Walaupun sebelumnya diajak ke masjid nggak apa-apa, tapi mereka hanya membiasakan. Ternyata dari psikolog mengatakan, seorang psikolog siapa namanya ya, psikolog kognitif Jean Piaget ya, itu mengatakan usia 7 tahun itu anak mulai belajar sesuatu yang sifatnya terstruktur. Jadi bagus sekali jika mulai sekolah. Makanya kalau anak TK itu bukan sekolah, itu prasekolah namanya. Dan Rasulullah sudah tahu 1400 tahun yang lalu bagaimana ngajari anak. Usia 7 tahun udah mulai diajari gerakan yang serius. Artinya bukan diajari, tapi sudah mulai bagaimana berdiri yang baik dan seterusnya. Dibiasakan lebih baik lagi. Dan kenapa dipukul usia 10 tahun? Bukan 7 tahun dipukul. Karena usia 10 tahun menurut pendidikan kognitif akal, anak sudah mulai belajar tanggung jawab. Jadi anak itu memiliki tahapan-tahapan. Perkembangan otaknya, perkembangan perasaannya, itu memiliki tahapan. Makanya kalau fisiknya usia berapa anak mulai belajar berjalan, nah itu kan ada tahapannya. Bukan 2 bulan suruh belajar berjalan, nggak seperti itu, tapi ada tahapannya. Sama, otak juga sama, perasaan juga sama. Itu yang pertama, kita harus memahami anak kita. Yang kedua, ayah ibu harus menjadi tim yang dinamis, bekerja sama dan saling meningkatkan kemampuan. Jadi tidak apa-apa, tapi harus meningkatkan belajar. Ini dari psikologi seperti ini, bapak itu posisinya sebagai penanggung jawab atas pendidikan, yang mengarahkan mau sekolah di mana, itu bapak. Jadi man of vision and mission. Jadi orang yang menanamkan visi misi. Kamu kenapa di dunia dilahirkan dan seterusnya, itu bapak yang menanamkan itu. Karena dia akan mendidik menjadi yang maskulin. Maskul itu yang jantan gitu, yang berani, itu bapak. Sang ego, artinya kalau mempertahankan mainan misalnya, kalau nanti kamu di jalan diserang kamu harus bagaimana, itu bapak yang menanamkan keberanian. Kemudian bapak membiasakan cara berpikir logika, ya. Kemudian menegakkan profesional, walaupun ini sakit capek harus dilakukan, itu bapak. Kalau ibu kan kasihan gitu, kalau bapak enggak. Ini subuh sudah adzan, ayo bangun pokoknya. Kalau ibu mungkin sebentar lagi, bapak enggak bisa, harus sekarang. Jadi harus profesional. Kemudian the person of tega, bapak itu raja tega. Walaupun sebenarnya enggak. Tapi harus di depan anak, bapak itu sebagai pemutus keadilan. Interaksi ayah dengan anak, bukan dengan ibu, tapi faktanya di lapangan dibalik anak lebih banyak dialog interaksi dengan ibunya, dengan bapak sedikit. Anda bisa lihat di Quran tentang Luqman berhati, itu lagi interaksi anaknya Luqman
interaksi Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Imran, dan seterusnya. Berarti persoalan komunikasi bapak dengan anak itu di posisi penting untuk kepribadian. Maka setiap ayat harus punya quality. Bukan berarti ayat itu terus bareng sama anak. Dan anak juga tahu Pak, kalau dari Senin sampai Jumat itu anak tahu. Maka anak mengerti betul ketika anak harus kerja di luar bapak. Mereka itu ngerti. Tapi kadang-kadang ketika ada kesempatan secara fisik bertemu, nah itu yang sering kita lalai. Itu fasilitas. Jadi fasilitas yang paling membahayakan itu ayat ada, tapi kehadiran ayat tidak dirasakan oleh anak. Oke, ini fenomena. Artinya banyak sekali yang ayah ada tapi tidak dirasakan kehadirannya oleh anak. Ayahnya sibuk, bukan masalah waktu, bukan masalah kuantiti jumlah waktunya, tapi masalah kualitas waktunya. Jadi ketika bersama anak itu bagaimana, itu lebih penting daripada waktu yang banyak tapi tidak berkualitas. Nah ini bisa dimaknai ketika kita bersama anak sebanyak mungkin dialog, diajak ngobrol tentang hal-hal yang mungkin ringan tapi orang tua akan tahu, mencermati. Misalnya di sekolah guru yang ustadz yang paling enak siapa ya? Kenapa suka dengan ustadz yang paling enak itu? Artinya kita mengetahui anak itu menyukai hal seperti apa. Teman yang paling asik siapa ya? Kenapa suka dengan yang teman paling asik itu? Kita mengetahui, oh karakter yang disukai anak seperti apa gitu. Jadi bertanya bukan sekedar jawabannya, tapi di balik jawaban itu kita menyimpulkan sesuatu. Sehingga tanpa sadar lama-lama kita akan memahami profil anak kita seperti apa, karakter anak kita seperti apa, yang disukai anak seperti apa, anak ini lemah di mana. Kita akan tahu dari dialog-dialog itu. Jadi ngobrolnya bukan sekedar kamu tadi masuk enggak, dimarahi ustadz enggak, udah bisa hafal sampai berapa, bukan sekedar itu. Tapi hal-hal yang itu membuat anak itu mengeluarkan idenya, gagasannya, ketidaksukaannya, cita-citanya, itu keluar semua kalau kita bisa membuat anak nyaman untuk bercerita. Artinya bapak tidak menjadi seorang pengadil seperti polisi menginterogasi gitu. Tadi belajar apa? Nah itu nadanya udah nggak enak seperti itu. Sekali waktu kita bisa duduk sefrekuensi dengan anak. Contoh misalnya, ini saya ada kasus anak yang setiap hari tertentu nggak mau masuk sekolah. Saya sampaikan ke orang tuanya, pasti dulu bapak ibu pernah bolos kan gitu. Sampaikan aja bahwasanya dulu Abi juga pernah bolos sama kayak kamu. Tapi kalau kamu kenapa sebabnya bolos? Karena pasti ada masalah. Kalau kita sekedar kamu hari kemarin nggak masuk ya, kemarin juga nggak masuk ya. Kenapa? Itu nggak boleh kayak gitu. Sekolah itu harus rajin, bukan itu. Iya, mereka anak tahu. Tapi kenapa tidak membolos? Kenapa tidak masuknya kita jadi nggak ngerti. Jadi kita harus membuka ruang nyaman agar anak bisa nyaman untuk bercerita tanpa takut diadili dulu. Nanti ujung-ujungnya bisa ke sana kok. Kalau kita banyak bertanya, ujungnya anak akan berpikir, iya ya, memang benar ya Bi ya. Memang kita tuh memang harusnya saya nggak boleh kayak gini. Cuman kalau di hari itu, ini kebetulan yang kasus saya itu hari Selasa. Di tiap hari Selasa itu ada pelajaran biologi. Kita nggak ngerti apakah yang tidak menyenangkan pelajarannya atau gurunya nggak ngerti. Tapi yang dihindari anak sepertinya pelajaran biologi. Nah kita gali terus tuh. Ini lagi saya minta PR, berikan PR ke orang tuanya, coba gali kenapa pelajaran biologi tidak menyenangkan bagi anak. Karena gurunya, pengajarnya, atau karena pelajarannya. Kalau kita tahu, akhirnya kita memahami apakah memang itu kapasitas berpikir anak, atau anak pernah trauma dengan guru itu. Jadi akarnya akan kita gali terus, sebabnya apa, sebabnya apa, sebabnya apa. Kenapa? Anak itu sosok yang mereka belum bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita bantu. Sekali anak gagal, nah ini menarik. Sekali anak gagal, ini kesempatan bagi kita untuk ngajari bagaimana bangkit, bukan dimarahi. Ketika anak baru tadi misalkan gagal, tidak bisa menyelesaikan masalah karena gurunya galak. Kita gali.
Sehingga akan tahu suatu saat tanpa bantuan kita dia bangkit sendiri. Tapi kalau mereka gagal, kita tekan, mereka nggak tahu caranya bangkit. Dan momen waktu gagal ini tidak bisa dimanfaatkan untuk mengambil hikmahnya. Ada satu mental yang sekarang sangat minim, hampir tidak dimiliki oleh semua anak. Apa itu? Namanya resiliensi. Resiliensi itu mental bangkit setelah jatuh. Kayak daya pantul gitu. Kita jatuh dia bangkit lagi. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu para pengusaha akan tahu bagaimana tiba-tiba pulaan kayak gini nggak laku. Wes bacot pulaan karena laku. Ini jatuh. Bagaimana akhirnya bisa bangkit lagi, bisa dijual lagi. Itu namanya resilient. Nah, anak-anak sekarang minim memiliki kemampuan itu. Masalahnya resilient itu hanya bisa dilatih ketika anak gagal. Nah, sekarang para orang tua itu menghilangkan hal yang membuat anak gagal. Anak-anak nggak bisa mandiri, semuanya dibantu sama orang tua. Kalau zaman dulu misalnya contoh yang TK gitu ya. Zaman dulu misalnya kita bawa sesuatu buku misalnya, kemudian ketinggalan di sekolah, apa yang dikatakan orang tua? Kamu ambil, nanti ketemu bu guru, kamu ambil itu bukumu. Ya udah, ini nggak bisa besok berarti gitu. Kalau sekarang kan nggak, kita langsung WA gurunya, Bu tolong nanti dicangkengke gitu kan. Anak nggak memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas itu. Baiknya minimal ayo kita sekolah, antar, kamu ambil. Jadi anak diajari untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, bukan dihindarkan semuanya. Dan orang tua memiliki alasan, saya nggak mau anak saya itu susah seperti saya. Ini orang tua yang tangguh, yang pengusaha. Saya nggak mau anak saya melalui susah. Padahal yang menjadikan orang tua sukses itu susah itu. Ini kalau analogi kayak atlet silat. Atlet silat tapi kalau dia ketemu musuh mau sabung, nggak boleh. Takut sakit. Kamu jangan ikut sabung. Kenapa? Nanti sakit kalau dipukul. Dan kita pengen anak kita jadi jagoan, anak kita jadi juara nasional. Kan nggak mungkin. Bapaknya atlet nih, atlet nasional. Kenapa bapaknya bisa atlet nasional? Dulu rajin sekali berlatih sabung. Itu bapaknya melentung semua itu. Tapi dia jadi jagoan, dia di level nasional, jadi juara. Anaknya pengen seperti itu, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Ketika mau bertanding nggak usah, nanti sakit. Itu yang terjadi sekarang. Makanya tadi mental-mental lemahnya kan mulai berkembang. Banyak sekali anak-anak yang lembek. Kalau bahasanya mungkin ada yang mengatakan strawberry, generasi strawberry, generasi yang kayaknya bagus tapi lembek, mudah busuk. Kita lihat kalau dalam Islam sendiri, Rasulullah sudah keluar negeri usia berapa? 12 tahun. Itu baru lulus SD. Sudah dipercaya ke luar negeri berbulan-bulan gitu. Kita coba anak kita SD kemah, itu orang tuanya dampingi sampai anaknya tidur. Karena takut gak bisa tidur. Dikirim makanan dari rumah, WA gurunya, minta gurunya update sekarang posisi anak saya sedang apa, minta fotonya. Itu terus-terusan gitu. Artinya anak memang dihalang-halangi untuk mandiri. Oke, sekarang yang ibu. Ibu sebaliknya. Kalau tadi kepala sekolah, kalau ibu ini menjadi pelaksana hariannya. Person of love and sincerity. Jadi orang-orang yang mengajarkan tentang empati, sayang, gitu, kejujuran. Walaupun bukan berarti bapak nggak ngajarin itu, tapi porsinya biasanya lebih banyak dari ibu. Sang harmoni, kerjasama, ngalah, pemilik moralitas dan nurani, pensuplai feminitas, pembangun hati dan rasa, berbasis pengorbanan. Udah nggak apa-apa. Kalau bapak tadi enggak, ini hak saya harus, gitu ya. Kalau ibunya ya udah nggak apa-apa, ngalah sedikit, itu ibunya. Sang pembasuh luka, artinya kalau anaknya ada sesuatu itu yang memeluk pertama gitu. Dan ini harus bekerja sama.
Ketika ayah dan ibu melakukan perannya dengan baik, anak mendapatkan dua hal penting. Pertama, hasil dari peran anak yang luar biasa. Yang kedua, anak melihat contoh bagaimana ayahnya berperan, ibunya berperan. Karena anak suatu saat akan jadi ayah dan ibu juga. Jadi dua hal sekaligus. Buah dari peran itu, yang kedua adalah contoh dari peran. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu. Peran orang tua dan guru ini menanamkan iman, adab, dan ilmu. Dan ini saya bagi menjadi tiga. Menjadi tiga peran orang tua guru untuk mengelola anak. Gitu. Yang pertama sebagai coach itu pelatih trainer ya. Chef itu koki, tukang masak. Yang ketiga manajer itu pengelola. Kita bahas satu persatu. Orang tua sebagai coach mendampingi dalam berproses, memberikan tantangan, memberikan target yang terukur, memberikan kesempatan memilih, memberikan kesempatan gagal. Nah ini, anak diberikan kesempatan gagal, memberikan inspirasi, memberikan semangat, dorongan untuk kembali berusaha. Jangan terjebak pada bakat. Artinya sebagai coach, ini kita bayangkan seorang pelatih tadi, pelatih silat. Coach itu gimana sih? Ngelatih. Coach itu juga memukul, tapi terukur, memberikan tantangan. Oke, sekarang kita sabung dengan saya. Ayo, silahkan. Kamu tendang saya. Ini kemudian dibalas. Ketika dia menggos gitu ya, gos-gosan. Ayo terus semangat. Kamu kurang latihan push up ini. Besok push up. Coach itu tuh kayak gitu. Ayo. Anak digeret, didorong untuk bisa lebih baik. Itu coach. Diberikan semangat, inspirasi. Kamu pengen jadi apa? Kenapa pengen jadi pilot? Kenapa pengen jadi polisi? Kenapa pengen jadi seorang dokter? Kenapa pengen jadi seorang ustadz? Diajak ngobrol, ayo kamu bisa. Itu coach. Ibu juga bisa seperti itu. Jadi ada satu sisi ketika anak baru berapi-api, semangat ngomong tentang masa depan, cerita tentang sekolahannya, ayo. Tapi orang tua juga harus berperan sebagai chef. Biarkan anak-anak berkegiatan dan ajak diskusi ya. Masak, tanda kutip masaknya ya. Semua kegiatan dengan mengambil makna atau hikmah, sehingga bahan informasi yang masih mentah bisa dimakan, dicerna sama otak dan hati anak dengan baik. Anak dapat mengambil pelajaran dari semua yang dilalui. Maksudnya begini, chef itu adalah mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang matang. Ibu-ibu juga seperti itu. Kalau sayuran yang mentah mungkin bisa cari lalapan, tapi juga harus dimasak mungkin ya. Nah, tugas seorang chef adalah memasak, memastikan itu bisa dimakan oleh orang yang ada di situ. Sama, sebagai chef di sini adalah bagaimana semua informasi kejadian itu bisa dimaknai oleh anak. Contoh gini misalnya, kita naik motor tiba-tiba banyak kempes. Nah, ini peristiwa ini. Kita harus bisa masak ini menjadi sesuatu yang berhikmah. Misalnya banyak kempes, kita ya masya Allah banyak kempes ya nak ya. Mungkin di sekitar sini ada tukang tambal ban yang tadi berdoa minta rezeki sama Allah. Nah kita dapat ini, kita dituju sama Allah nih untuk memberikan rezeki itu, mengantar rezeki. Ayo kita cari tukang tambal bannya mana. Kita dapat amanah dari Allah nih. Jadi sesuatu yang buruk menjadi ini baik-baik saja. Sehingga ada kejadian apapun yang menimpa anak suatu saat, dia akan menganggap ini kembalikan tadi ke tauhidnya tadi. Ini Allah punya pesan apa ini? Allah punya tugas apa ini? Allah ngingatin kita apa ini? Allah negur kita apa ini gitu. Kalau kita bisa memasak semua kejadian menjadi sebuah hikmah, insya Allah anak ke depan menghadapi segala sesuatu kita lebih nyaman, lebih percaya, anak akan baik-baik saja. Itu yang kedua, sebagai seorang chef, tukang masak, dari kondisi menjadi hikmah. Yang ketiga manajer. Anak itu lemah dalam mengelola diri. Makanya kita perlu sebagai manajer kelola anak dengan disiplin dan aturan yang jelas. Fokus pada keseharian anak. Jadilah contoh. Bentuk kebiasaan positif. Berikan pelatihan tentang apa yang tidak diketahui anak, baik yang sifatnya keterampilan, mental maupun spiritual. Jadi anak itu tidak bisa mengelola dirinya. Mereka kadang nggak tahu kapan harus tidur, kapan harus makan, kapan harus mandi. Mereka nggak ngerti.
Karena yang mereka lakukan adalah keinginan mereka. Kalau itu masih ingin ya dilakukan terus. Makanya butuh dikelola oleh manajer. Kita pastikan jam sekian makan, jam sekian mandi, bentar lagi mau maghrib, harus segera siap-siap. Kita yang mengelola anak. Dengan seperti itu, anak akan belajar bagaimana mengelola dirinya. Dia akan tahu jam-jam kebiasaan bapak ibunya mengelola dirinya. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang berlanjut. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap kepada family, bagaimana kita bersikap kepada teman, adab, semuanya dibiasakan, diatur di situ. Dan ini orang tua mau nggak mau harus menjadi teladan dari ketiganya. Orang tua menjadi contoh sebagai coach, orang tua menjadi contoh sebagai chef, orang tua menjadi contoh sebagai manajer. Sehingga suatu saat anak kita sebagai coach bisa menjadi coach, anak kita sebagai chef bisa memasak kondisinya sendiri, dan anak kita bisa mengelola dirinya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa menjaga anak kita. Orang tua harus belajar dan bekerja sama secara maksimal dengan pihak lain, sekolah dan lingkungan. Artinya ini para ustadz-ustazah juga menjadi coach, menjadi chef, dan menjadi manajer. Kolaborasi keduanya, kerjasama keduanya sangat penting. Karena anak berada dalam dua alam ini, alam sekolah dan alam di rumah. Sekolah bukan tempat pendidikan utama sebenarnya. Pendidikan utama adalah di rumah. Sekolah itu menjadi lembaga formal yang mensupport pendidikan itu. Karena waktunya sangat pendek. Apa yang diajarkan pada anak untuk bekal masa depan? Tauhid, adab, dan ilmu. Nah ini, itu anak-anak yang sudah dapat anchornya bagus, cantolannya kuat di situ. Bagaimana anak kita akan menjawab semuanya diarahkan ke Allah lagi, baliknya ke Allah lagi. Berani sekali dia. Karena katanya memang saya di samping Allah, gitu. Artinya memang backingan saya Allah. Gitu. Kenapa takut? Gitu. Kalau dia ngatain kamu jelek, dia ngatain ciptaannya Allah. Nah ini perlu kita biasakan hal seperti ini. Obrolan-obrolan dengan anak gitu, yang arahnya ke sana. Ibnu Khaldun mengatakan seorang anak yang tidak dididik adab oleh orang tuanya akan dididik adab oleh sang zaman. Artinya kalau kita nggak bisa ngajarin adab saat ini, maka yang ngajarin adab adalah siapa? TikTok, Instagram, media sosial, pergaulan-pergaulan bebas yang ngajarin adab anak-anak kita. Yang keempat adalah pendidikan yang eksploratif, yang terukur. Munculkan dan penuhi insting penasaran anak dengan batas-batas norma, aturan, dan agama. Setiap usia ada arah eksploratifnya, variasikan metode, sesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan perkembangan anak. Gitu. Jadi artinya kita harus memenuhi fisiknya dieksplor. Jadi biarkan anak naik pohon misalnya, ajak anak naik gunung misalnya. Kognitif, anak diajak diskusi, kembangkan kognitifnya, kognitif pikirannya. Emosi, kita ajak anak mungkin ke panti asuhan, kita ajak ngobrol ketika di luar ada pengemis, bagaimana perasaannya. Sosial, bagaimana anak kita ajak kerja bakti misalnya, atau kita ajak ngobrol, menurut kamu kenapa Abi harus kerja bakti? Ya karena kita hidup dengan warga yang lain, kita harus saling membantu. Nah, ini tadi chefnya muncul di situ. Metodenya gimana? Pahamkan, diajak ngobrol. Tapi anak-anak agak susah kadang. Tapi dengan membiasakan, ayo pahamkan, biasakan, dan berikan contoh.
Nah, gaya pendidikan itu ada 3, otoriter, demokratis, bebas. Ini kayak leadership sebenarnya. Kita juga tidak melulu harus demokratis. Enaknya mandi jam berapa ini? Nggak kayak gitu juga. Kalau waktunya udah menjelang maghrib, otoriter. Ini udah maghrib, ayo sekarang. Oh tapi enggak sekarang. Ada otoriternya, tapi ada waktu-waktu di mana kita demokratis. Kita mau makan di mana ini? Kemarin kan udah makan soto, masa soto lagi? Enaknya di mana ya? Itu demokratis. Bebas, ya yes, nggak apa-apa. Ini tak kasih waktu ya. Nanti pokoknya jam sekian harus sampai rumah. Nah, dikasih kebebasan juga. Nah, ini mainkan ini. Mana, kapan kita demokratis, otoriter, dan bebas. Yang kelima, quality time. Waktu yang berkualitas itu bukan waktu anak-anak. Mas, Kak, sini, ayah mau ngobrol. Bukan itu. Waktu berkualitas itu di mana orang tua dan anak sepakat, tanda kutip, akhirnya sama-sama ikhlas melakukan sesuatu, baik ngobrol atau aktivitas tertentu. Waktu berkualitas akan meningkatkan kedekatan orang tua dan anak sehingga memudahkan untuk proses pendidikan. Contoh misalnya kita baru mau ke Alfamart, nah kita ngobrol di jalan, atau kita baru nunggu sesuatu, nunggu di warung jajan apa namanya. Kemana anak sekarang? Anak-anak sekarang itu literasinya rendah. Literasi itu memahami tulisan atau memahami satu bahasan tertentu itu lemah ya. Nah, kita sekarang. Anak-anak juga lemah bagaimana menyampaikan ide dan gagasannya. Jadi anak-anak sekarang itu lemah dalam menangkap sesuatu dan lemah dalam menyampaikan sesuatu. Makanya mereka ngomong pokoknya, nggak pandai bercerita gitu. Nah, ini harus kita bagaimana anak mendengarkan dan anak berpendapat. Hal sekecil apapun. Kadang anak-anak TK playgroup kita tanya bisa kenapa sih kenapa sih burung rumahnya di pohon? Bukan jawabannya yang penting, jawabannya mungkin salah. Tapi bagaimana anak mendengar, kemudian mencerna pertanyaan, kemudian dia menjawab dengan bahasa, itu penting. Itu penting. Jadi burung itu kalau kehujanan sayapnya basah enggak ya? Mereka kedinginan enggak ya? Apa fungsinya bulu ya? Ini menarik kalau kita bisa ajak ngobrol anak. Sehingga jika lagi bukan kontennya, bukan bahasanya, tapi bagaimana proses itu yang penting. Sehingga ke depan anak akan memahami ketika orang lain ngomong, anak memahami bagaimana ketika dia sedang membaca dan bagaimana dia menyampaikan pendapat dengan baik. Yang nomor 6, cepat. Oke, kolaborasi dengan sekolah karena tujuannya sama, perannya sama, informasinya juga sama yang dibutuhkan. Tantangan masa depan, jadi anak itu adalah tantangan masa depannya sama. Sehingga komunikasi, mendengar dan mencari solusi bersama perlu dilakukan antara sekolah dan orang tua. Apabila ada perbedaan, kembalikan kepada tujuan pendidikan dan agama. Di saat waktu terus berjalan, mari kita isi dengan menanamkan kebaikan kepada anak melalui ilmu dan kebiasaan. Nah ini
Oke, di saat waktu itu berjalan, mari kita isi dengan menanamkan kebaikan kepada anak melalui ilmu dan kebiasaan. Tetap bersabar, tetap konsisten, dan tetap optimis karena mendidik itu tidak mendadak. Sebagai orang tua, mari kita berikan pendidikan dan pola asuh terbaik karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan, masih ada waktu beberapa menit sebelum adzan. Langsung? Tidak ada juga nggak apa-apa. Kita bisa langsung close. Masih ada waktu 10 menit mungkin ya, 10 atau 15 menit, 15 menit. Ada jam 6 ya. Ada? Dari Umi mungkin? Dari ibu-ibu, Umi, ada? Jadi, artinya sambil nunggu kalau ada pertanyaan ya, anak-anak tidak bisa kita biarkan seperti biasanya lagi sekarang. Wes pokoknya gitu, pokoknya sekolah selesai, tidak bisa karena memang di luar sana luar biasa godaan serangan ke anak kita. Yang kita lakukan adalah setiap ketemu dengan anak kita pastikan itu terjadi proses pendidikan, pembelajaran ke anak atau sesuatu yang menyenangkan anak dari kita. Jadi jangan sampai kita ketika di samping anak itu tidak terjadi apa-apa gitu. Karena anak sangat membutuhkan saat ini. Ini kayak semacam kita bisa ngecas ulang anak dengan ilmu, dengan mentalnya, dengan normanya, apapun setiap ketemu harus kita cas ulang. Tapi dengan suasana yang nyaman sehingga anak tidak merasa kalau ketemu kita tuh pasti mau dinasihati, pasti mau ditanya-tanya, bukan kayak gitu. Tapi sesuatu yang mungkin ngobrol dari 5 kali pertemuan, mungkin 2 atau 3 kali adalah ngobrol tentang hobi anak. Seperti kita kok, misalkan pernah nilainya buruk loh. Kemudian bagaimana bangkit. Jadi anak diajari untuk resiliensi. Gitu mungkin? Ada? Kalau nggak ada? Ada? Nggak ada sepertinya. Ini sudah lemes sih. Semakin mendekati berbuka, semakin lemes. Ributan kita close atau oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa berkenan, bisa menjadikan sebuah manfaat dan bukan seberapa banyak yang dipahami, tapi seberapa banyak yang kita bisa tindak lanjuti dari apa yang kita dapat ini. Semoga kita bisa bersama-sama menjadi orang tua yang mampu menjaga amanah yang bernama anak ini dan bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang bisa mendoakan kita setelah kita tidak ada lagi, anak-anak yang bisa menjaga menegakkan agama. Dari saya cukup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.